Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Mio M3 2023 warna Tosca. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might give me... Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Yamaha Mio M3 versi 2023 warna Tosca. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas yang warna kuning putih. Kali ini yang warna Tosca kawan-kawan. Jadi untuk warna Tosca sendiri ini kali pertama dihadirkan oleh Yamaha untuk Mio M3 2023 ini. Dan bicara soal harga, Mio M3 versi 2023 dibanderol di 17.135.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan dari motor ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi secara desain Mio M3 ini memang desainnya serba runcing dan lancip kawan-kawan. Terlihat beberapa sudut yang tajam dan tegas ya di bagian batok kepalanya. Jadi kanan kirinya dia desainnya lancip hingga ke bagian ujung depannya. Nah, di sini menggunakan warna silver glossy, terdapat tulisan Yamaha, menggunakan striping warna hitam di bagian tengah dan terdapat emblem Blue Core. Jadi Blue Core ini salah satu fitur unggulan dari Yamaha Mio M3 yang dipercaya lebih hemat bahan bakar. Kemudian di bagian dasi depannya, di sini menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar, motifnya seperti karbon kawan-kawan permukaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian tengah juga tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D dan terdapat dudukan plat nomor di bagian ujung bawah dasinya. Kemudian untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna silver. Nah, di bagian transisi tengahnya sini dia menggunakan hitam ya, bahan plastik kasar, hanya terdapat balutan stripping Yamaha di bagian ujung kanan kiri fairingnya. Nah, di bagian headlampnya sayang sekali dari awal keluar sampai dengan versi terbaru 2023-nya belum menggunakan LED. Jadi masih bohlam hingga ke bagian sennya. Sennya juga masih menggunakan bohlam ya. Kemudian di bagian bodi sampingnya, nah di sini untuk bagian bodi samping menggunakan warna Tosca kawan-kawan. Jadi paduan bodinya itu Tosca dengan silver. Tengahnya silver, sampingnya Tosca. Terdapat tulisan 125 yang strippingnya ini tembus hingga ke bagian fender. Jadi di bagian fender ada stripping ya, tembus ke bagian fairingnya, bertuliskan 125, paduan warna silver. Kemudian ada garis-garis Tosca, hitam dan orange. Kemudian terdapat tulisan FI dan garis silver kawan-kawan. Nah, di bagian transisi luar daripada fairingnya ini terdapat plastik kasar ya, warna hitam doff dan teksturnya lagi-lagi dia seperti karbon. Nah, di bagian fendernya full Tosca dengan desain yang sporty juga, serba runcing, baik itu di bagian ujung depan hingga ke bagian telinga sampingnya. Kemudian untuk bannya sendiri di sini menggunakan ukuran 70/90 ringnya 14. Jadi bannya ini menurut saya kecil kawan-kawan. Nah, velgnya masih mempertahankan Mio generasi pertama. Jadi dari pertama kali keluar Mio Karbu hingga ke versi terbarunya ini masih mempertahankan velg yang lama. Kemudian untuk bagian kecepatan di sini sensornya masih menggunakan kabel ya. Jadi menggunakan gearbox di bagian sensor kecepatannya. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake. Nah, ini dia. Dan disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan satu piston saja. Kemudian untuk bahan di bagian dek depannya sini full menggunakan hitam doff berbahan plastik kasar kawan-kawan. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari Yamaha Mio M3 versi 2023 warna dan stripping terbarunya silver dipadukan dengan Tosca. Jadi ini kali pertama ya Yamaha menghadirkan warna Tosca di Mio M3. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya juga masih mempertahankan speedometer dari pertama kali keluar. Jadi menggunakan full analog, baik itu di bagian kecepatan, indikator bahan bakar, dan odonya. Di bagian sebelah kiri ada indikator ECO, lampu jarak jauh, kemudian ada sen dan engine check. Dan tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D.
di bagian bawah sini. Kemudian untuk bagian batok belakangnya hingga ke bagian leherannya ini full ya, plastik kasar, hitam doff dengan motif bulat-bulat kawan-kawan. Jadi tidak polos ya. Kemudian tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen dan klakson. Di sebelah kanan hanya terdapat starter, belum tersedia fitur triple S dan hazard di Yamaha Mio M3 ini. Kemudian turun ke bagian dashboardnya, di bagian dashboard terdapat dua rak dengan ukuran yang cukup lebar di sisi sebelah kiri, raknya terbuka, sedangkan di sebelah kanan dia raknya ukurannya kecil kawan-kawan. Di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah, tidak lupa juga di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang. Kemudian untuk bagian bodi depannya, untuk dek depan sini ya ke bagian step floor, dek belakang ini full plastik kasar. Untuk bagian depan dia motifnya bulat-bulat, sedangkan di bagian dek belakangnya sini dia motifnya seperti karbon kawan-kawan. Sedangkan di bagian step floornya ini ukurannya cukup luas menurut saya. Jarak antara depan ke belakangnya ini cukup jauh, ke sampingnya juga cukup lumayan lebar ya. Nah, terdapat tekstur garis-garis supaya kaki kalian tidak licin ketika berada di bagian step floornya. Kemudian untuk bagian joknya di sini full hitam dengan ukuran yang tidak terlalu lebar ya, menyesuaikan ukuran bodinya juga karena memang Mio M3 ini kan ukuran bodinya ramping, kecil. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini menggunakan full Tosca kawan-kawan. Jadi sampingnya Tosca, depannya paduannya silver. Terdapat tulisan Mio 125, kemudian ada huruf M besar di sini. Paduan warna silver, kemudian garis-garisnya Tosca, ada hitam, orange. Jadi memang strippingnya ini terlihat sangat fresh ya. Di bagian belakangnya ya seperti ini garis-garisnya. Jadi ada orange transisi ke ungu kawan-kawan. Keren sih warnanya. Kemudian di bagian bawah sini, untuk bagian dek bawah hingga ke belakang ini full plastik kasar semua. Motifnya lagi-lagi seperti karbon di bagian permukaannya, jadi tidak polos. Kemudian di bagian behel belakangnya dia menggunakan warna silver. Seperti ini kawan-kawan. Silver yang digunakan di sini glossy, dan bicara soal desain memang keren sih menurut saya desain daripada Mio M3 ini ya. Lekukan-lekukannya terlihat sangat sporty dari bagian behelnya. Kemudian di bagian stop lampnya dia masih mempertahankan desain yang lama juga, masih bohlam hingga ke bagian sennya. Dan yang menarik di bagian stop lampnya ini reflektornya agak sedikit smoke, jadi agak sedikit gelap ya, tidak clear kawan-kawan. Kemudian untuk bagian fendernya ini ukurannya cukup panjang, jadi hampir setengah rodanya, full plastik kasar tentunya. Terdapat mata kucing di bagian atas. Dan untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari stop lampnya. Jadi dia cahayanya akan turun ke bagian plat nomornya. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berbendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Dan yang menarik dari Mio M3 masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor Yamaha zaman sekarang. Nah, di bagian cover CVT, cover filter udara ini full hitam ya, dengan desain yang cukup robotik juga menurut saya. Jadi di bagian belakangnya dia bulat, terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam, sedangkan di bagian depannya ini dibalut dengan cover plastik. Kemudian untuk stepnya sendiri dia menggunakan model klik berbahan aluminium kawan-kawan. Di bagian tengahnya terdapat tambahan karet juga yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur dari roda. Kemudian untuk suspensi belakangnya di sini masih single shock. Posisinya berada di sebelah kiri, belum menggunakan shock tabung. Pengeremannya masih menggunakan tromol tentunya. Ban belakang menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14. Kemudian untuk bagian sebelah kanan kita akan beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi untuk bagian cover depannya dia melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya kawan-kawan, full ya. Plastik kasar, terdapat lubang-lubang seperti sarang lebah di sana. Kemudian untuk knalpotnya sendiri desainnya simple, jadi tidak terdapat end cap di bagian ujungnya, full hitam. Tampilannya tidak terlalu naik juga. Dibalut dengan cover muffler warna hitam doff. Bahannya tentunya plastik kasar ya. Nah, di sini terdapat dua motif, di bagian belakangnya polos, sedangkan di bagian depannya ini terdapat motif seperti karbon kawan-kawan. Dan kurang lebih untuk penampakan bodinya dari sisi sebelah kanan seperti ini. Jadi paduannya untuk bagian tengah sini Tosca, belakangnya sisanya plastik kasar ya. Tapi memang untuk plastik kasarnya Yamaha saya akui
awet sih jika dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi hitamnya ini lebih bertahan lama dan terlihat lebih tebal juga, lebih berkualitas. Ditambah dengan motifnya di sini seperti karbon ya, yang menambah kesannya semakin sporty kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penampakan full bodinya dari bagian depan, tengah hingga ke bagian belakang untuk Yamaha Mio M3 versi 2023 warna Tosca Silver kawan-kawan. Jadi buat kalian yang mau beli Yamaha Mio M3, kurang lebih update terbaru dari Yamaha untuk Mio M3 seperti ini. Ini dia. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.